Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 12 IPA CI 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan soal nomor 3, yakni tentang perbedaan teori Lamarck dan Darwin. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu ada Alfa Marsanto Pratama, Joaquin Sanchez Manurung, Muhammad Alfif Sadean, Muhammad Nazmi Arya Pradipta, Rozan Erlian Syapohan, dan saya sendiri Yoga Johar. Next. Sebelumnya itu mari kita pelajari tentang si Lamarck itu sendiri. Jadi Lamarck itu adalah seorang ahli biologis pada abad ke-18 yang merupakan seorang pendahulu Charles Darwin di bidang evolusi, mengusulkan suatu mekanisme bagaimana kehidupan berubah seiring berjalannya waktu. Hingga saat ini, Lamarck dikenal bukan karena pandangannya mengenai perubahan evolusioner yang menjelaskan pola dalam fosil dan kecocokan organisme dengan lingkungannya, tetapi dari mekanisme yang salah yang beliau usulkan dalam menjelaskan bagaimana proses evolusi terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Afam. Pada Afam dipersilakan. Ya baik, selanjutnya adalah teori evolusi dari Lamarck. Lamarck mempublikasikan hipotesisnya pada tahun 1809. Dengan membandingkan spesies yang hidup dengan fosil, Lamarck menemukan sebuah garis-garis keturunan yang merupakan kronologi fosil tua menuju fosil yang lebih muda yang mengarah ke spesies hidup. Beliau menjelaskan penemuannya melalui dua prinsip yang secara umum diterima pada saat ini. Prinsipnya adalah digunakan dan tidak digunakan atau use and disuse. Dan prinsip kedua adalah penurunan karakteristik yang dimiliki atau inheritance of acquired characteristic. Ya, ini ada paparan dari dua prinsip yang tadi disebut oleh Afam. Yang pertama adalah use and disuse. Ini merupakan ide di mana bagian tubuh yang sering digunakan seiring waktu akan bertambah besar dan semakin kuat, sedangkan bagian tubuh yang tidak digunakan akan menghilang. Sebagai contohnya adalah jerapah, di mana jerapah seringkali meregangkan lehernya demi mendapatkan daun dari cabang pohon yang tinggi. Yang kedua ada prinsip inheritance of acquired characteristic, menyatakan bahwa organisme dapat menurunkan modifikasi tersebut kepada keturunannya. Lamarck menyebutkan bahwa leher panjang dan berotot yang dimiliki jerapah telah mengalami evolusi dari generasi ke generasi, akibat dari perilaku jerapah yang sering meregangkan lehernya demi mendapat daun dari cabang pohon yang tinggi. Charles Darwin lahir di Shrewsbury, Inggris Barat. Setelah lulus dari Cambridge University, Henslow yang mana merupakan profesor di bidang botani merekomendasikannya kepada Kapten Robert Fitzroy yang sedang mempersiapkan kapal HMS Beagle untuk perjalanan panjang keliling dunia. Selama perjalanannya dengan Beagle, Darwin mengobservasi banyak contoh adaptasi karakteristik organisme yang diturunkan yang dapat meningkatkan kelulusan dan reproduksi di lingkungan yang spesifik. Dari berbagai studi berdasarkan perjalanan yang dilakukan oleh Darwin, semua proses adaptasi inilah yang akan menyebabkan keberagaman kelompok burung finch di Kepulauan Galapagos. Beragam variasi paruh burung finch dan perilakunya teradaptasi dari makanan spesifik yang tersedia dalam pulau tersebut. Darwin menyadari bahwa penjelasan terkait adaptasi sangat diperlukan untuk memahami evolusi. Nah, setelah penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa penjelasannya terkait bagaimana adaptasi menjadi inti percakapan dalam seleksi alam, sebuah proses di mana individu yang memiliki sifat bawaan tertentu cenderung dapat bertahan hidup dan bereproduksi pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan individu lain karena memiliki sifat bawaan tersebut. Nah, di sini ada contoh kasus perkembangan jerapah menurut teori Lamarck. Yang pertama yaitu moyang jerapah berleher pendek dan mengalami prinsip yang pertama yaitu use and disuse, di mana lehernya yang sering digunakan memanjang. Nah, jerapah yang sudah berleher panjang kemudian mengalami prinsip yang kedua yaitu inheritance of acquired characteristic dan berkembang biak dan menjadikan jerapah yang sekarang berleher panjang. Baik, selanjutnya adalah contoh kasus perbedaan perkembangan jerapah menurut teori Darwin. Seperti yang kita tahu bahwa Darwin menilai evolusi yaitu melalui proses seleksi alam, yaitu menurutnya makhluk yang dapat menyesuaikan akan selamat, sedangkan yang tidak dapat akan mati.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dulu menurut Darwin ada jerapah berleher panjang dan berleher pendek. Nah, setelah setelah berselang waktu, jerapah karena persediaan makanan yang di daun-daun mulai menipis, jadi jerapah mulai mencari makanan di daun-daun di pohon, hingga terjadilah kompetisi makanan. Nah, yang jerapah memiliki leher pendek akan kesulitan untuk mendapatkan makanan, sedangkan jerapah berleher panjang akan lebih mudah untuk mendapatkan makanan atau daun di atas pohon. Sehingga lama-kelamaan jerapah berleher pendek akan punah dan tidak ada. Oke, sekian paparan mengenai perbedaan teori Lamarck dan Darwin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.